Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspita Dewi Maningrum dalam mata kuliah Statistika. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan mengenai ukuran simpangan. Minggu lalu sudah kita pelajari mengenai simpangan rata-rata. Untuk sekarang kita pelajari mengenai simpangan baku dan koefisien variansi. Jadi untuk simpangan baku itu dan juga variansi itu dibagi ada di data distribusi yang tidak dikelompokkan dan data distribusi yang berkelompok. Untuk data distribusi yang tidak dikelompokkan ini biasanya digunakan untuk data-data yang jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi cukup mudah untuk dikerjakan. Jadi untuk data distribusi yang tidak dikelompokkan, kita bisa menggunakan rumus simpangan baku. Simpangan baku di sini dilambangkan seperti ini. Alfa itu sama dengan akar dari jumlah XI dikurangi X rata-rata itu di pangkat 2, kemudian dibagi M. Ini di akar. Jadi sebenarnya mungkin kita akan kerjakan dulu yang varians dulu. Jadi untuk varians itu alfa kuadrat. Jadi simpangan baku yang dikuadratkan. Mungkin kalau misalnya kita menghitung biasanya malah mungkin variansnya dulu, baru nanti setelah ketemu pangkat 2-nya baru di akar nanti kita ketemu simpangan baku. Oke, langsung saja kita coba untuk perhitungan untuk menentukan simpangan baku dan varians. Misalnya ada contoh soal seperti ini. Jadi ada data, ada 10 data, misalnya ini adalah ujian statistika, nilai ujian statistika orang, atau misalnya ini nilai apa gitu, nilai ujian aja lah ya. Nilai ujian ada yang dapat 3, dapat 4, 7, 5 itu dari 10 orang. Total ada 10 orang di sini. Ada 10 berarti nanti M-nya 10. 3, 4, 7 ditambahkan semua nanti totalnya adalah 88. 88 ini kalau kita mau mencari rata-rata, tadi untuk menentukan simpangan baku dan varians kita juga perlu mencari rata-ratanya. Jadi dijumlah dulu baru dibagi jumlah N-nya. N-nya ini ada 10 ya. Ini ada 10 berarti nanti 88 dibagi 10. Hasilnya adalah 8,8. Ini adalah rata-ratanya, hasilnya 8,8. Kemudian untuk menentukan simpangan baku, kita perlu cari juga nilai dari XI dikurangi X rata-rata. Setelah itu nanti kita kuadratkan. Kita kurangkan dulu. XI-nya 3 dikurangi 8,8. Nanti ketemunya min 5,8. Selanjutnya 4 dikurangi 8,8. Hasilnya min 4,8. 7 dikurangi 8,8 ketemu min 1,8 dan seterusnya sampai ke nilai ke-10. Ini 16 dikurangi 8,8 hasilnya 7,2. Nah, kemudian setelah kita hitung XI min X rata-rata, kita kuadratkan hasilnya. Ini dikuadratkan, min 5,8 dikuadratkan hasilnya 33,64. Min 4,8 ini dikuadratkan dikali, berarti min 4,8 dikali min 4,8 ya. Itu hasilnya 23,04. Min 1,8 dikuadratkan hasilnya 3,24 dan seterusnya sampai ke 7,2 dikuadratkan hasilnya 51,84. Kemudian setelah kita hasilkan sudah ketemu semua nilainya, lalu kita jumlahkan semua dari nomor 1 sampai 10. Hasil jumlahnya adalah 171,6. Dari situ kita sudah bisa menghitung variansnya dulu. Alfa kuadratnya, varians, kalau tulisannya alfa ya, ini bacanya varians. Variansnya itu dari 171,6 dibagi N. N-nya tadi 10. Berarti hasilnya untuk varians adalah 17,16.
Oleh karena itu, simpangan bakunya tinggal kita akarkan 17,16. Kita akar. Nanti hasilnya adalah simpangan baku dari nilai ujian statistika 10 orang ini adalah 4,14. Lalu untuk data distribusi yang berkelompok, rumusnya agak berbeda. Jadi di sini karena kalau di berkelompok itu nilai frekuensinya biasanya n-nya banyak, maka biasanya kita nanti biasanya ada kelas, ada interval kelas seperti itu. Maka rumusnya untuk data distribusi berkelompok untuk simpangan bakunya, akar dari jumlah F itu adalah frekuensi, X kuadrat per N dikurangi jumlah F kali X per N baru dikuadratkan. Jadi hati-hati di sini. Yang satu Fx kuadrat, yang satu total semuanya dibagi dulu dengan N baru dikuadratkan. Kalau yang di atas ini, yang pertama ini yang dikuadratkan yang bagian sini. X kuadratnya. Sedangkan kalau yang di sini, yang bagian satunya itu dibagi dulu dengan N baru dikuadratkan. Sedangkan untuk varians itu berarti kuadratnya simpangan baku ya. Atau nanti kita ngerjain dulu yang variansnya seperti yang tadi. Jadi varians ini kita kerjakan, kalau sudah ketemu kita akar, maka nanti ketemu hasil simpangan baku. Oke, lebih jelasnya kita ambil contoh soal. Misalnya ada data seperti ini, sama juga misalnya ini ada data soal nilai di kelas, di suatu kelas ujian statistika. Di sini ini kan ada pembagian kelas intervalnya ya. Kalau ada kelas interval seperti ini, maka nilai X-nya itu adalah nilai tengahnya. Yang kita gunakan adalah nilai tengahnya. Kita ambil tengah-tengah dari 31 sampai 40, nilai tengahnya berapa? Itu adalah 35,5, 41 sampai 50, nilai tengahnya 45,5, dan seterusnya. Ini ada interval kelas seperti ini, dan jumlah F-nya ada soalnya seperti ini. Untuk kelas yang 31 sampai 40 itu 2, untuk 41 sampai 50 itu 3, 51 sampai 60 itu 5, dan seterusnya. Kemudian kita totalkan dulu nilai frekuensinya. Frekuensinya berarti di sini hasilnya adalah 80, berarti ini adalah data 80 orang. Misalnya kalau ini orang ya, ini misalnya ujian statistika, kemudian di sini adalah data dari 80 orang. Nah, kolom yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan simpangan baku dan variansi, kita bisa membuat tambahan kolom bantuan Fx, X pangkat 2, dan Fx pangkat 2. Untuk Fx berarti F dikalikan dengan X atau nilai tengahnya, 2 dikali 35,5, hasilnya 71. Untuk Fx selanjutnya 45,5 dikali 3, hasilnya 136,5, dan seterusnya sampai ke kelas interval 91 sampai 100 ya. Setelah itu kita totalkan. Setelah kita dapatkan hasil dari semua F kali X, kita jumlahkan, nanti hasilnya 6070. Kemudian tabel yang bisa untuk membantu kita tuh untuk tabel X pangkat 2. Berarti titik tengah ini kita pangkatkan 2 semua. Titik tengah ini yang pertama 35,5, yang kedua 45,5, dan seterusnya. Itu dipangkat 2 semua. 35,5 dipangkat 2 hasilnya 1260,25. 45 pangkat 2, 2070,25, dan seterusnya sampai ke kelas terakhir. Setelah itu, setelah semua sudah dipangkatkan 2, kita jumlah. Hasil jumlahnya adalah 32.831,75. Itu setelah dijumlahkan.
tabel bantuan yang ketiga yaitu F yang dikali dengan X pangkat 2. F ini tadi nilai F-nya di sini dikalikan dengan X pangkat 2. Hasilnya nanti di sini 2 dikali 1260,25 itu nanti hasilnya 2520,5. 3 dikali 2070,25 hasilnya 6210,75 dan seterusnya sampai yang terakhir 13 dikali 9120,25 hasilnya 118.563,25. Semuanya nanti kalau sudah ketemu hasilnya kita jumlahkan, ditambahkan, hasilnya nanti akan ketemu 476.850. Kemudian angka-angka ini bisa kita masukkan ke dalam rumus variansnya tadi dulu. Kita coba ambil yang varians. Varians itu dari jumlah fx pangkat 2 per n. Fx pangkat 2 tadi sudah kita hitung. Jumlah fx-nya nih tadi 476.850. Kita masukkan yang di atas, kemudian dibagi dengan n. N-nya tadi ini berarti total F-nya ya, 80. 80 kita masukkan. Dikurangi jumlah Fx. Jumlah Fx berarti yang 6070. Kita masukkan. Yang dibagi dengan N. N-nya tadi F, total F adalah 80. Baru setelah hasil 6070 per 80 ini ketemu, kita pangkatkan 2. Hasil dari 476.850 bagi 80 adalah 5.960,625. Hasil dari 6.070 dibagi 80, kemudian dipangkatkan 2, 5.757,015. Maka didapatkan hasil setelah dikurangkan 203,61. Oleh karena itu, untuk simpangan bakunya, tinggal kita akarkan 203,61 ini. Diakar, maka nanti ketemu 14,27. Itu untuk simpangan baku dan varians. Ada lagi satu hal, yaitu koefisien variasi. Jadi koefisien variasi ini membantu data untuk mengetahui apakah data itu lebih heterogen atau homogen, biasanya untuk membandingkan beberapa data sih ya. Jadi ada banyak data, kemudian kita udah tahu simpangan baku sama rata-ratanya. Kalau kita pengen tahu yang mana sih yang lebih heterogen, yang mana sih yang lebih homogen, itu kita bisa menggunakan koefisien varians. Nanti semakin besar nilai koefisien varians itu berarti semakin homogen. Lebih heterogen, maksudnya semakin banyak nilai koefisien varians itu berarti nanti data itu lebih heterogen, lebih bermacam-macam, lebih tidak sama, lebih banyak variansnya ya. Dibandingkan dengan yang satunya, jika kita ada membandingkan dua simpangan baku misalnya, atau membandingkan beberapa simpangan baku, kita mau mencari data mana yang paling heterogen, itu kita bisa mencari koefisien variansi tiap data tersebut, tiap kelompok data tersebut. Nah, koefisien varians itu rumusnya, atau kita bisa lambangkan KV, ini dari simpangan baku yang dibagi dengan rata-rata. Kita ambil contoh, tadi contoh yang pertama saat ada data distribusi yang tidak dikelompokkan. Tadi X rata-ratanya adalah 8,8 ya. Kemudian ada simpangannya tadi 4,14. Maka nilai koefisien variansnya adalah 4,14 yang dibagi 8,8. Nanti hasilnya 0,47. Nanti misalnya kalau ada data yang lain, misalnya data yang kedua, misalnya ada rata-rata A dan simpangan baku B, nanti kalau misalnya nilai itu ada, kita cari, kita bagi
dari simpangan baku dibagi rata-rata, nanti nilainya kalau misalnya lebih dari 0,47 berarti dia lebih heterogen. Kalau nilainya lebih kecil dari 0,47 berarti datanya lebih homogen untuk yang kedua tadi. Contohnya kalau yang ini tadi contohnya baru satu data ya. Kalau dua data, dua kelompok data berarti nanti seperti itu. Kita bisa menentukan nilai keberagaman data dengan koefisien variansi. Oke, untuk ukuran simpangan, khususnya simpangan baku dan varians, serta koefisien variansi, cukup seperti ini. Semoga memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, semoga bisa dipahami juga. Dan silahkan dicek kembali apakah saya menghitungnya salah. Kalau misalnya salah juga tidak apa-apa, nanti sampaikan saja ke saya. Kita ralat bersama-sama, sama-sama belajar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.